Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Kali ini di tangan saya ada HP Vivo Y30i, rilis tahun 2020, udah 4 tahun menemani dunia pergadgetan kita ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini dulu sempat jadi primadona karena jadi HP dengan desain terbaik di tahun tersebut lah ya teman-teman. Ya seperti yang kalian lihat, triple kamera, fingerprint dengan desain warna putihnya yang kayak gini yang mantap banget gitu ya. Dan untuk HP-nya sekarang ya ini dulu kalau nggak salah di angka 2 jutaan lebih ya, 2.500.000 atau 2.700.000 gitulah. Sekarang saya jual dengan harga 1 juta ya teman-teman, 1 juta pas. Ada sih yang jual lebih murah dan semacamnya ya, intinya semua tergantung kelengkapan dan juga kondisinya gitu ya teman-teman. Saya jual dengan angka 1 juta. Perihal nanti ada ketidaksamaan harga nggak masalah ya teman-teman, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar gitu ya, mungkin lebih mahal punya saya ataupun lebih murah ya, alhamdulillah kayak gitu ya teman-teman. Intinya ya kalau kalian berminat cek di deskripsi untuk cara ordernya. Oke, angka 1 juta kondisi HP Vivo Y30i setelah 4 tahun pemakaian. Intinya udah 4 tahun menemani dunia pergadgetan kita, kira-kira seperti apa? Langsung aja kita cek kondisinya. Pertama-tama tentunya cek pada bagian kemulusan terlebih dahulu. Untuk bagian kamera, di sini dia ada 3 kamera, 1, 2, 3. Bahkan di sini dikokohkan dengan tulisan triple kamera ya, triple. Di sini ada AI super kamera, f2.2.2 dan semacamnya gitulah ya. Untuk tingkat kemulusan di sini dia udah berjamur banget ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini ya jamur, ini bekas case yang jarang dibersihin. Ini udah jamuran banget. Ini full jamur ya. Dan di sini ada bekas case ya, jamurnya udah sampai kayak yang bikin burem cat gitu ya teman-teman. Nah, intinya yang kayak gini. Tapi untung lah ini yang warna putih. Kalau yang warna hitam pas jamur yang sebanyak ini, wah udah parah banget. Kelihatannya itu makin parah banget ya teman-teman. Dan kalau untuk yang warna putih yang kayak gini, ini masih yang aman gitulah ya. Ya yang samar-samar tipis-tipis gitulah. Intinya kalau ini nanti semisal terjual ataupun kalian yang beli HP kayak gini, mending ya pakein skin karbon bagian belakang, ada skin protection bagian belakang, biar nggak kelihatan lagi yang namanya jamur-jamur kayak gini ya, biar lebih nyaman aja dipandang gitu ya teman-teman. Untuk fingerprint ada di bagian belakang di HP-nya di sini. Kalau untuk bagian samping di sini dia lecet-lecet bekas case aja, nggak ada bekas jatuh tuh ya. Untuk bagian samping-samping di sini dia lecet bekas case aja, nggak ada bekas jatuh dan semacamnya. Jadi untuk HP-nya di sini dia masih yang mantep banget. Untuk kondisi kemulusannya di tahun sekarang masih masuk kategori yang menurut saya udah mulus di 4 tahun pemakaian gitu ya. Tapi kalau untuk urusan persentase, saya kasih persentasenya di 93% aja. Masuknya di grade B di sini ya teman-teman untuk tingkat kemulusannya. Untuk HP-nya di sini secara desain dia memang belum mengkotak ya, masih ya ada buletan-buletan kayak gini, oval-oval kayak gini. Jadi untuk pegangannya juga cukup nyaman. Tapi di sini HP-nya memang terkesan cukup lebar ya teman-teman. Untuk dimensinya di sini dia untuk kelebarannya di 76,5 mm. Jadi memang udah cukup lebar banget. Untuk pegangannya di sini nggak bisa dipegang pakai satu tangan. Ini kerasanya kurang nyaman gitu ya teman-teman. Untuk ketebalannya di sini dia tebel di 9,1 mm, dan untuk bobotnya sendiri di 197 gram, jadi cukup berat lumayan lah. Untuk pegangan satu tangan ini kerasanya kurang nyaman. Kalau pegang satu pakai dua tangan kayak gini nih jadi lebih mantap gitu ya teman-teman. Kita lanjut pada bagian layarnya. Oh ya, langsung aja kita cek fingerprint. Di tahun 2024 fingerprintnya masih responsif atau enggak ya. Ini saya aktifin langsung aja. Was. Ya 0,1 detik masih aman terkendali ya teman-teman untuk bagian fingerprintnya. Untuk bagian layarnya pun di sini kondisinya dia nggak ada bekas jatuh ataupun semacamnya, jadi masih aman banget ya. Bezel-bezelnya di sini dia masih bersih banget lah untuk HP-nya di sini. Kemudian kita coba cek pada bagian layarnya. Bagian layarnya di sini dia bagian dalamnya ya. Untuk desainnya di sini dia pakai punch hole sih ya, udah pakai punch hole tapi yang di samping layar. Ini tapi saya pribadi ngerasanya kurang nyaman ya teman-teman, karena di sini dia tipis-tipis sama bezel layarnya bagian samping di sini yang cukup tebel bagian sampingnya.
Tuh, seperti yang kalian lihat, ini rasanya nggak nyaman banget. Kalau ditaruh di tengah kan makin ajib gitu ya. Dengan HP yang bezel yang setebel ini, seharusnya ini taruh di tengah sih. Ya, ya kok malah ngatur brand ya. Ya mungkin sekarang udah nggak ada yang kayak gini kan. Ya ini jadi salah satu kekurangan yang mungkin nggak banyak orang suka lah dari desain layarnya gitu ya. Untuk layarnya sendiri langsung aja kita cek ya teman-teman. Di sini untuk layarnya masih putih, masih mulus, nggak ada flek kuning ataupun bagian samping yang areanya yang udah hijau-hijau kayak shadow gitu ya. Karena nggak sedikit untuk HP Vivo Y30i yang sekarang ini, yang bagian sampingnya udah banyak ngeflek gitu ya teman-teman. Ya kadang gara-garanya jarang dipakai ataupun gara-garanya pakai tempered glass yang udah sebenarnya udah sangat rusak karena sering jatuh, udah pecah-pecah tapi nggak segera diganti gitu. Itu juga berpengaruh terhadap kondisi layar ya teman-teman. Biasanya kalau nggak benar-benar cepat diganti, kalau udah parah banget itu bagian sampingnya itu biasanya akan ada area yang menguning secara keseluruhan bagian samping. Entah itu menguning ataupun kayak hijau-hijau kayak gitu yang samar-samar kayak gitu ya teman-teman. Itu kadang efeknya efek tempered glassnya ataupun jarang dipakai yang kayak gitu biasanya ya teman-teman. Ada dua apa namanya faktor yang bisa membuat area yang bagian sampingnya itu yang menguning. Dan Vivo Y30i di sini punya saya aman ya, nggak semuanya aman ya, ada beberapa yang memang udah ngalamin yang seperti itu. Untuk sentuh-sentuhnya kita coba. Untuk sentuh-sentuh masih oke lah ya. Untuk HP yang menurut saya ini cukup terawat ya, mungkin kurangnya dibersihin aja. Untuk hal lain ini masih masuk kategori yang terawat karena nggak pernah jatuh dan semacamnya. Ini masih yang jos dan mantap banget ya teman-teman. Untuk tentang ponsel kita coba lihat. Sebelum ke sana kita tes bagian suara terlebih dahulu. Kok bentar. Tapi memang untuk speaker udah aman ya. Jadi fungsinya di sini dia berfungsi dengan baik. Kita coba rekam video nanti aja. Untuk tentang ponsel, bagian tentang ponsel ini di mana ya? Oh ini pengelolaan sistem. Kemudian tentang ponsel di sini ya teman-teman. Untuk HP-nya, Vantos OS-nya 10, versi Android-nya mentok di versi 12. Gak tahu kalau punya kalian di versi berapa yang lagi pegang HP Vivo Y30i di sini. Kemudian pakai prosesornya 2,3 GHz octa-core, RAM 4 dengan internalnya di 64 GB ya teman-teman. Baterainya udah di 5000 mAh untuk HP ini ya teman-teman. Chipsetnya pakai MediaTek Helio P35. Ya, secara keseluruhan di sini HP-nya masih oke dan mantap ya untuk digunakan. Kalau untuk urusan performa sih jangan ngegame aja lah, intinya jangan ngegame. Kalau kalian ngegame pasti ngerasanya itu yang nggak apa ya, nggak enak lah karena cepat mungkin anget, kemudian nge-lag dan semacamnya ya. Apalagi dengan kualitas layar yang menurut saya ini nggak yang pas oke banget. Layarnya masih pakai IPS LCD, resolusinya ya cuman HD plus aja, yang menurut saya kecerahannya pun juga untuk ukuran sekarang sih kurang ya teman-teman. Yang kayak gini aja ini udah paling tingginya, ini menurut saya yang kurang nyaman lah untuk saat ini. Apalagi kalau spek-spek terbaru sekarang kecerahannya ya udah wah banget gitu ya, ini kerasanya malah makin kurang gitu ya teman-teman. Cuman untuk ukuran layarnya di standar di 6,47 inch. Jadi kalau buat nonton sih kerasa udah kayak yang full. Apalagi kameranya udah di bagian samping di sini, nggak ganggu pada bagian tengah gitu ya. Jadi kerasanya cukup lumayan nyaman lah untuk nonton. Tapi ya kalau soal desain, saya pribadi nggak begitu suka dengan desain ini. Kondisi HP-nya ya kayak gini aja. Kalau untuk multitasking gimana sih Bang kalau sekarang? Nah, kalau saya pribadi biasanya ngerasa kurang nyamannya itu ketika kita terlalu banyak buka aplikasi. Jadi semisal nih kita buka 1, 2, dan banyak lagi aplikasi yang kita buka dan belum kita hapusin di sini ya teman-teman. Itu biasanya bakalan lama banget kalau buat ngebuka kayak semacam medsos, mungkin kayak Facebook, IG, WhatsApp dan semacamnya. Itu bisa jadi di 0,3 detik baru kebuka untuk
buka aplikasinya. Yang saya kerasa yang kurang nyaman sih itu aja ya teman-teman, apalagi kalau sekarang udah banyak tipe-tipe terbaru yang menurut saya udah lebih oke dari ini ya. Kayaknya mungkin kalian sih, mungkin untuk kalian yang suka mendang-mendingin ya jangan cari ini. Tapi kalau budgetnya kalian yang harga sekian gitu, intinya yang cari HP Android yang udah pakai punch hole, ya Vivo Y30i di sini bisa jadi solusi ke kalian gitu ya teman-teman. Kita kemudian lanjut pada bagian kamera lah ya. Ya mungkin kekurangannya itu aja yang bisa saya pahami ya. Ya yang saya alami juga. Kameranya di 13 megapiksel. Untuk kameranya sih standar, nggak yang pas oke banget gitu ya teman-teman untuk tahun sekarang, karena banyak banget HP yang menurut saya udah juga cakep untuk HP Vivo Y3 selain Vivo Y30i di sini, tapi ya punya karakternya tersendiri lah kalau dibandingin dengan ya, Y21 ataupun Y berapa ya, kayak Y yang lain ya. Sebenarnya menurut saya untuk HP harga 1 jutaan sekarang dengan HP lama yang di brand yang sama, Vivo itu sebenarnya nggak yang pas upgrade banget sih untuk kualitas kameranya. Mungkin cuman perbedaannya kayak di kamera potret dan semacamnya. Kalau untuk hasil gambar, beberapa potret ataupun beberapa foto yang bisa didapat dari HP itu biasanya hasilnya nggak jauh beda dengan tipe lamanya, dengan tipe baru sekarang dengan tipe lama yang kayak mungkin ya kayak Y30i dibandingin mungkin kayak Vivo Y22 ataupun Vivo Y17s itu. Kalau untuk hasil gambar apalagi di luar ruangan itu nggak jauh berbeda sebenarnya teman-teman, cuman ya cari desain yang terbaru aja gitu ya, dan OS yang tentunya yang lebih baru. Untuk kameranya di 13 megapiksel seperti yang saya sampaikan di sini udah ada ultra wide juga untuk HP ini di 8 megapiksel, dan kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Untuk kamera ultra wide-nya itu di mana sih? Ah, ini dia. Makro Super. Oh, Makro Super ini yang deket ya. Bokeh. Ini potret. Mana ya? Ini kalau bacaan, kalau deskripsi bacaan itu ada ultra wide-nya harusnya sih. Ini kok nggak ketemu. Ini ada panorama cuman. Kemudian mana? Oh, ternyata nggak ada ya. Apa nggak ada mungkin ya. Tapi kalau di bacaan kayak di GSM Garena dan semacamnya ini ada ultra wide ya. 1 2 3 ini ada ultra wide satunya. Tapi kok di sini nggak ada ya, mungkin salah tulis mungkin ya. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut rekam video. Untuk perekaman tentunya di 1080 aja, 1080 di 30 fps. Kita coba ganti resolusinya. Kita rekam. Tes kamera. Untuk hasil gambar sih di sini dia mungkin saturasinya aja yang berlebihan ya teman-teman tuh. Standar sih ya. Gak yang pas bagus banget lah intinya. Kalau di tahun sekarang kan udah banyak banget pesaingnya. Ya kalau pilih-pilih tambah 1 juta sedikit ya mending Redmi Note 12. Kayak gitu ya kalau urusan kamera. Untuk hasil gambar sih di sini dia mungkin saturasinya aja yang berlebihan ya. Ya, kayak gini aja lah ya teman-teman. Intinya kalau untuk stabil dan semacamnya nggak stabil banget sih untuk rekam video di HP ini. Semua fungsi aman, mic bawah dan speaker juga oke untuk HP-nya di sini. Harganya 1 juta. Sebetulnya HP ini bisa didapetin dengan angka 900.000 sampai 1 juta. Tergantung kondisi dan juga kelengkapannya. Ininya begitu ya teman-teman. Dan untuk yang saya jual di sini, saya jual dengan harga 1 juta. Mungkin kalian berminat cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.